Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kasus COVID kembali meningkat di Amerika Serikat dan otoritas kesehatan mengingatkan suhu udara yang mulai dingin membuat lebih banyak orang melakukan kegiatan di dalam ruangan dengan sebagian besar tidak memakai masker, sehingga berpotensi memicu penularan. Rata-rata kasus harian COVID di seluruh Amerika meningkat 15% dibanding pertengahan Oktober. Rumah-rumah sakit di beberapa negara bagian kembali dipenuhi pasien COVID. Menurut kalangan medis, sebagian besar pasien adalah yang belum mendapat vaksinasi atau pasien yang sudah divaksin tapi menderita penurunan kekebalan tubuh. Kalangan medis juga mengkhawatirkan kelompok yang mendapatkan vaksinasi sangat awal sehingga imunitasnya kini mulai memudar. Peningkatan kasus baru COVID ini mendorong 4 negara bagian, yakni California, Colorado, New Mexico, dan West Virginia, kini merekomendasikan suntikan booster vaksin COVID bagi semua warga berusia 18 tahun ke atas. Langkah ini diambil meski Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC) belum mengambil keputusan soal pemberian booster bagi semua warga dewasa. Di California, pejabat setempat mendorong warga untuk mendapatkan suntikan booster bila dirasa bermanfaat dan menyatakan pasokan vaksin banyak tersedia. Menurut ABC News, masih ada 107 juta warga Amerika yang belum divaksin dan masih memicu sebagian besar penularan baru ini. Penolakan terhadap vaksinasi COVID masih dilakukan sejumlah kelompok, meski semakin banyak negara bagian Amerika yang mewajibkan vaksinasi untuk sejumlah kegiatan warga. Sementara itu, jumlah warga yang meminta pengecualian terhadap kewajiban vaksinasi berdasar alasan agama juga meningkat. Selain mengurus kegiatan di Gereja Protestan Rusia di Los Angeles, California, Pastor Oleg Bulin kini punya kesibukan baru, menandatangani surat izin pengecualian vaksin COVID-19. На данный момент всем желающим моим прихожанам я выписываю письмо на английском языке. Оно на самом деле пишется более-менее в произвольной форме, где мы пишем о своих убеждениях христианских и о том, что мы... Di California yang merupakan salah satu negara bagian dengan aturan vaksin ketat di Amerika Serikat, warga bisa menolak untuk divaksinasi atas alasan keagamaan. There are two criteria that need to be met. One is that it's a sincerely held belief. And that's sort of a vague term, but it really means that there's a demonstrated in that individual that they have because of their religion, not done a certain thing like vaccines. And the second is actually that the leadership of the religion endorses this approach. Seiring dengan pengetatan mandat vaksin oleh pemerintah negara bagian dan sektor usaha swasta, permintaan pengecualian vaksin atas dasar agama pun meningkat. Not only people can use this exemption to try and get out of getting the shot, even if they're not really religiously opposed, but people do, and we know it because people are attending workshops on how to get a religious exemption. Akhir Oktober lalu, Pengadilan Negara Bagian New York menghapus secara permanen izin pengecualian vaksin atas alasan agama bagi tenaga kesehatan di negara bagian tersebut. Demikian laporan VOA. Beralih ke lomba lari New York City Marathon tahun 2021 yang kembali digelar secara langsung setelah tahun sebelumnya diadakan secara virtual karena pandemi. Sejumlah pelari diaspora Indonesia dan juga yang khusus datang dari Indonesia ambil bagian dalam maraton yang diikuti oleh lebih dari 33.000 pelari ini. Dan saya sudah bosan dengan virtual, jadinya pengen offline lagi. Kerinduan untuk mengikuti maraton secara langsung atau in-person tak hanya dirasakan oleh Jana Winata Praja yang datang dari Jakarta untuk mengikuti New York City Marathon. Lebih dari 33.000 peserta dari seluruh dunia tahun ini kembali berlari sejauh 42 km. Menyusuri 5 wilayah kota New York, mulai dari Staten Island hingga finish di Central Park, Manhattan. New York City Marathon adalah marathon utama dunia yang kembali diselenggarakan secara langsung, berturutan dari Berlin, London, Chicago, dan Boston setelah pandemi. Untuk mengikutinya, para peserta harus menunjukkan bukti vaksinasi atau negatif COVID. Saya sih merasa aman ya, karena ini kan sudah kelas dunia dan dia pastinya juga menjaga protokol kesehatannya. Mengikuti maraton memang memberikan pengalaman tersendiri, baik yang baru pertama kali ataupun yang sudah veteran. Karena hanya di ajang inilah peserta dapat berlari bersama para pelari elit kelas dunia.
Seperti juara Olimpiade Tokyo 2021 asal Kenya, Peres Jepchirchir yang menjadi pemenang pertama perempuan. Sangat-sangat berkesan karena ini maraton pertama saya dan maraton pertamanya di New York City, jadi sangat-sangat berkesan. Para penonton yang memenuhi tepi jalan yang dilalui para pelari dari garis start hingga finish tak kalah semangatnya. It's great to be back. We look forward to coming out here every year. It's a lot of fun. Great crowd. New York City is a great crowd. Selain pelari dan penonton, kesuksesan ajang maraton kelas dunia ini juga tak lepas dari peran serta para relawan yang bekerja di sepanjang rute. Volunteer itu sangat menyenangkan karena bisa ngelihat secara langsung para finisher di finish line, terus juga bisa membantu mereka, mungkin ada yang butuh medik. Dari New York City, VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia di Houston, Texas yang menggelar acara Goes Bareng untuk menggalang dana guna membantu meringankan kondisi pandemi di tanah air. Acara yang digagas kelompok Goes Indo Houston ini didukung oleh para pegoes dari Dallas dan San Francisco serta warga Amerika lainnya dan berhasil mengumpulkan dana lebih dari $5.000. Dan ini merupakan cara yang tidak terlalu besar, tapi menunjukkan solidaritas masyarakat Indonesia di Amerika terhadap mereka yang menghadapi COVID-19 yang sangat berat bagi mereka. Solidaritas. Semangat itulah yang pagi ini menggerakkan para diaspora Indonesia untuk bersepeda bersama, mengumpulkan dana bagi penanggulangan pandemi corona di tanah air. Ride for COVID-19 Relief diadakan oleh kelompok Goes Indo Houston di negara bagian Texas yang juga diikuti oleh para pesepeda dari Dallas dan San Francisco Bay Area. Fundraising kita kumpulkan bersama dari pendaftaran peserta, kemudian donation juga dari peserta dan di luar peserta. Ada sekitar 90 pesepeda yang berpartisipasi, termasuk warga Amerika seperti John Smith, peserta tertua Ride for COVID-19 Relief. Well, it was definitely for a good cause, raising funds for the COVID situation in Indonesia, but it was very great companionship with the Indonesian community and on the ride, and it was just thoroughly enjoyable. Sehingga event ini juga menjadi ajang menjalin hubungan antara kedua negara. Tapi para diaspora mereka lah yang benar-benar menjadi the glue of the two countries. Udara pagi yang cukup dingin di Sugarland membantu peserta dalam mengayuh sepeda menempuh rute 19 atau 48 km. Pengumpulan dana dikelola dan disalurkan oleh Indonesian American Chamber of Commerce Southeastern Central USA, lembaga nirlaba yang mempromosikan hubungan komersil antara Indonesia dan Amerika. By the way, donasinya sudah terkumpul. I'm happy to report adalah di atas $5.000. Dari Sugarland, Texas, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.